wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah, selamat berjumpa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama mata kuliah konsep kebidanan dengan tema peran dan fungsi bidan. Baiklah, setelah Anda memahami filosofi dan paradigma kebidanan yang telah kita bahas sebelumnya, di mana berikutnya Anda akan lebih mendalami lagi profesi bidan dengan mendalami peran dan fungsi bidan. Nah, apa yang Anda harus ketahui terlebih dahulu? Apakah itu peran? Nah, peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Di dalam melaksanakan profesinya, di mana bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Peran bidan terbagi atas 3 bagian, yaitu di mana sebagai pelaksana tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan ketergantungan. Kita bahas pertama adalah tugas mandiri, yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan yang diberikan, memberikan pelayanan dasar mulai dari pranikah, pada anak remaja, hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi, dan KB, serta melibatkan bagaimana mereka sebagai klien, intinya sepanjang daur kehidupan seorang wanita. Nah, pada gambar di atas terlihat contoh peran sebagai bidan pelaksana. Di dalam gambar terlihat jelas seorang bidan yang sedang melakukan pemeriksaan ibu hamil. Nah, bagian kedua sebagai tugas pelaksana seorang bidan yaitu tugas kolaborasi, di mana di dalam menerapkan manajemen kebidanan setiap asuhan berfungsi sebagai kolaborasi yang melibatkan klien dan keluarga. Mulai dari pengkajian masalah yang berkaitan dengan kolaborasi dan kondisi kegawat daruratan, kemudian kondisi yang memerlukan tindakan, menentukan diagnosa, prognosis, serta merencanakan tindakan dengan prioritas kegawat daruratan, dan hasil kolaborasi serta bekerja sama dengan klien ataupun dengan keluarga klien. Nah, yang ketiga untuk pelaksana bidan sebagai tugas ketergantungan, di mana menerapkan manajemen kebidanan, asuhan kebidanan itu sesuai dengan fungsi kolaborasi yang melibatkan klien dan keluarga. Ya, kemudian memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan kasus mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan yang melibatkan keluarga dari. Nah, berikutnya adalah peran bidan sebagai seorang pengelola, di mana sebagai pengelola bidan itu memiliki 2 tugas penting, yaitu yang pertama mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, di mana bidan bisa bertugas dalam mengembangkan pelayanan dasar dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang kedua, berpartisipasi di dalam tim, di dalam bekerja sama dengan tim di puskesmas maupun institusi lain, kader kesehatan, dukun bayi, serta tenaga kesehatan lain, yaitu lintas program ataupun lintas sektor yang berada di wilayah kerja bidan tersebut. Nah, ini ada contoh di mana peran bidan sebagai pengelola. Di dalam gambar terlihat seorang bidan sedang melakukan pengembangan pelayanan pada masyarakat. Berikutnya, peran bidan sebagai seorang pendidik, di mana bidan melatih dan membimbing kader serta mendidik kebidanan dan keperawatan yang berada di lahan praktik, serta membina dukun yang berada di wilayah dan atau tempat kerja, di mana mencakup mulai dari mengkaji kebutuhan, menyusun rencana, menyiapkan alat dalam mengajar, melaksanakan pelatihan bimbingan kepada kader, baik kepada dukun serta pada mahasiswa yang lagi praktek di bagian kebidanan maupun di bagian keperawatan. Kemudian mengadakan evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan yang dilakukan serta pendokumentasian kegiatan tersebut, di mana hasil pelatihan serta bimbingan secara sistematis dan secara lengkap. Nah, di sini terlihat salah satu contoh peran seorang bidan sebagai pendidik, ya, di mana dapat kita melihat pada gambar seorang bidan yang lagi membimbing di lahan praktik. Adapun peran dan seorang bidan sebagai peneliti
atau sebagai investigator ya, di mana yang pertama mengidentifikasi, menyusun, serta melaksanakan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang didapatkan di dalam menyusun sebuah laporan untuk penelitian, pengabdian masyarakat, atau untuk pelaporan yang berada di tempat praktik demi meningkatkan pengembangan sebuah program kerja ataupun pelayanan kesehatan. Adapun fungsi seorang bidan sebagai pelaksana yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, kepada keluarga, kepada masyarakat, ya, pada pra perkawinan, proses kehamilan, baik itu kehamilan normal maupun yang kasus patologis tertentu ya. Kemudian menolong persalinan serta kasus-kasus tertentu, merawat bayi ya pada masa nifas, kemudian pada anak balita dan prasekolah. Di mana kasus gangguan sistem reproduksi itu termasuk pada wanita masa klimakterium ya, klimakterium interna dan menopause sesuai dengan kewenangannya seorang bidan. Nah, untuk fungsi seorang bidan sebagai pengelola ya, di mana mengembangkan konsep kegiatan, menyusun sebuah rencana ya, melaksanakan pelayanan, memimpin koordinasi baik itu individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat sesuai dengan kondisi kebutuhan yang ada di daerah setempat, di mana mendukung oleh partisipasi masyarakat, melakukan kerjasama serta komunikasi ya, baik itu lintas sektor maupun lintas program ya yang terkait dengan pelayanan kebidanan, di mana bisa memimpin, mengevaluasi hasil kegiatan tim maupun unit-unit yang ada di pelayanan kebidanan. Nah, untuk fungsi bidan sebagai seorang pendidik, di mana yang pertama yaitu memberikan penyuluhan baik itu kepada individu, keluarga, kelompok, dan kepada lingkungan masyarakat ya untuk keluarga berencana, kemudian membimbing dan melatih dukun bayi serta kesehatan sesuai dengan tanggung jawab seorang bidan. Kemudian bisa memberi bimbingan kepada peserta didik bidan di dalam lahan praktik baik itu mahasiswa kebidanan, keperawatan dan lain-lain di masyarakat. Kemudian mendidik peserta didik ataupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Nah, untuk fungsi bidan sebagai peneliti, ya, bisa melakukan evaluasi, ya, pengkajian, survei dan penelitian yang dilakukan baik itu sendiri, berkelompok ya di dalam lingkungan pelayanan kebidanan. Jadi bisa bekerja sama tim baik dari lingkungan institusi dan lingkungan pelayanan. Kemudian melakukan penelitian kesehatan di dalam keluarga dan keluarga berencana ya. Baik, demikianlah tadi materi tentang peran dan fungsi bidan. Ada pesan dari Ibu bahwa di mana bidan selalu menjaga citra dan penampilan, selalu tersenyum, ya, ramah dan harus selalu bersabar. Di mana bidan selalu memberikan senyuman untuk semua orang. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu untuk materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.